Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui media ini, yang mana pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Namun saya tidak akan membacakan ayat-ayat ini. Kita langsung akan merenungkan tentang peristiwa yang terjadi dalam rangka Yesus mencari murid-murid, di mana pada teks ini disampaikan bahwa suatu pagi Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, dan di sana ia mendapati Petrus bersama dengan teman-temannya yang sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah. Mereka sedang membersihkan jala-jala mereka setelah sepanjang malam mereka berusaha untuk menangkap ikan. Namun justru mereka mengalami kekecewaan karena tak seekor pun ikan mereka tangkap malam hari itu. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti itu Yesus hadir sebagai Tuhan. Dan saya yakin bahwa ia tahu apa yang dialami oleh Petrus bersama dengan teman-temannya. Bahwa Petrus merasa kesal, dongkol, merasa tidak nyaman, dan mungkin juga sedang mengalami kondisi di mana ia marah karena tidak seperti biasanya ia mengalami pengalaman seperti ini. Tetapi Yesus tahu kondisi yang dialami oleh Petrus. Kemudian dalam teks ini pada ayat 4, Yesus datang dan menyuruh Petrus untuk kembali bertolak, naik ke atas perahu dan bertolak ke tempat yang dalam untuk menebarkan jala. Kata Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, apa yang saya bayangkan, dan mungkin pengalaman saya secara pribadi dan pada umumnya kita, bahwa ketika dalam kondisi seperti apa yang dialami Petrus pagi hari itu karena tidak berhasil, tak seekor pun ikan ditangkap sepanjang malam hari itu. Tetapi Yesus datang untuk memberi perintah. Menurut saya tidak mudah untuk menerima dan mengikuti perintah itu dalam kondisi tidak stabil seperti itu. Tetapi ayat 4 memberikan laporan bahwa dengan segala kerendahan hati Petrus berkata kepada Yesus, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Saudara-saudara, suatu reaksi yang luar biasa yang Petrus perlihatkan menjadi teladan renungan bagi kita pada pagi hari ini. Bahwa kondisi tidak menjadi alasan untuk tidak taat kepada firman Tuhan. Baik ketika kita sakit atau sehat, ketika kita senang atau kurang senang, ketika kita marah atau tidak, sedih atau bersukacita. Dalam segala kondisi itu, mari kita belajar taat. Dan betul bahwa ketika Petrus mau melakukan itu, maka ayat 6 memberi laporan bahwa betul terjadi mujizat di mana Petrus menangkap ikan yang sangat banyak sehingga hampir saja jala mereka koyak karena banyaknya ikan. Terjadi mujizat, terjadi pemulihan. Kalau pagi itu Petrus akan kembali dengan kesal karena tidak menangkap apa-apa. Kemudian dengan suasana hati yang tidak tentram, dipulihkan dengan mujizat Tuhan karena ia belajar taat pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang membuat hati kita tidak tenang, membuat kita gelisah, membuat kita tertekan. Mungkin juga membuat hati kita dongkol atau marah. Tetapi jangan jadikan alasan itu untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, mau mendengar firman Tuhan dan mau menaatinya. Tetapi belajarlah untuk taat. Dan di sini Yesus memperlihatkan bahwa Yesus bukan orang sembarang. Dia adalah Tuhan yang layak untuk diikuti oleh Petrus. Itu sebabnya Petrus dan beberapa temannya dikatakan bahwa setelah Yesus meninggalkan mereka, segera membereskan semuanya. Lalu setelah itu, melalui perjumpaan itu, Petrus mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Dia penuh dengan kuasa untuk melawat kita, untuk memberi mujizat, pemulihan dalam diri kita, berawal dari kita belajar taat kepadanya.
Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu diberkati.